Assalamualaikum kawan-kawan YouTube semua. Bingung nih, masih ini bulan puasa dan gak ada kerjaan, sedang libur juga hari Minggu, bingung mau ngapain. Dan ternyata ada ide gue mau bikin konten tentang motor, karena gue kan emang sangat suka, ya sangat menggemari sepeda motor dan sangat menyayangi sepeda motor gue. Dulu sempet bikin konten juga tentang Serinso yang di Bedel itu, dan alhamdulillah juga kemarin sedikit banyak juga yang nonton sampai 20.000 ke atas. Makanya gue mau bikin lagi tentang konten motor, mungkin agak sedikit panjang, akan gue bagi menjadi 3 video. Dan ya karena gue hanya punya motor kuda besi si Satria FU, maka gue akan bahas yang ini aja. Yang pertama gue akan bahas mengenai Satria FU itu saat ini yang karburator sudah tidak diproduksi lagi, artinya sudah discontinue, yang ada hanya injection aja. Tapi untuk yang versi karburator itu masih sangat diminati oleh banyak orang juga, terutama yang mencari bekasnya itu. Dan yang pertama, karena yang motor gua ini kan udah tahun terakhir, jadi tahun 2015 yang paling akhir, jadi ini adalah terakhir model karburator. Gua akan sharing mengenai bagi teman-teman yang ingin mencari beli motor bekas Satria FU yang facelift 2015 ataupun yang karburator itu apakah masih layak ataupun apakah worth it. Dan gue akan sampaikan sharing pengalaman gue memakai motor FU ini selama hampir ini mau ke 6 tahun. Biasanya kalau usia motor 6 tahun itu apa aja yang sudah usia motor 6 tahun itu apa aja yang semacam yang sudah diganti, terus apa kekurangannya, apa yang berubah. Yang pertama, yang kedua mengenai tentang masih FU juga. Yang kedua adalah mengenai tentang gear. Gua sangat menyukai gear Triple S, jadi gua selama 6 tahun ini sudah mengganti sebanyak 2 kali gear ya. Artinya yang pertama bawa Suzuki selama 2 tahun, yang kedua itu gua pakai Triple S karena emang itu sangat bagus. Tahun ketiga itu terus gua kemarin habis ganti juga Triple S. Jadi Triple S itu usianya 3,5 tahun, terus gua udah ganti lagi Triple S yang ketiga, itu ukurannya lebih kecil supaya lebih enak. Terus yang di video kedua ini gua akan merekomendasikan berbagai cerita gear yang cocok untuk digunakan di Satria FU. Apakah mau top speed, apa itu top speed, terus apa itu akselerasi, dan apa itu standar. Yang ketiga mengenai oli ya. Oli ini gue udah pernah mencoba berbagai merek oli ya. Dari yang paling murah yang bawaannya Suzuki sampai yang paling mahal kayak Moto Extract. Gue akan ceritakan yang mana sih yang cocok untuk Satria FU itu dan apa kelebihan dan kekurangannya. Nah itu tetap ikut video ini, dan gue akan time lapse video ini karena gue akan mencuci motor itu 3, 2, 1 time lapse. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. Selesai gua nyuci motornya. Pertama di sini ada sebatas sharing aja ya, artinya tadi gua bilang bahwa gua pengen berbagi cerita mengenai mengenai Satria FU ini ya. Artinya gini, gua ceritakan gua itu motor yang gua pakai ini adalah tahun 2015. Berarti itu ini tahun 2021, dan kebetulan ini tahun 2015 Mei. Jadi ini udah sekali ganti kaleng ataupun plat nomor.
mau 6 tahun ini apa sih yang gue rasakan memakai motor ini, karena gue sampai saat ini belum pernah ganti motor lagi karena ya udah sangat terlanjur menyukai ataupun sayang dengan motor ini ya. Itu bukan karena emang yang pertama yang gak punya duit itu ganti, yang kedua emang gak pengen ganti gitu. Terus gini, dan ternyata motor Satria Evo karburator ini adalah seri yang terakhir, udah discontinue karena saat ini sudah ada yang injection. Dan ternyata peminatnya itu masih banyak dan harga bekasnya itu juga masih lumayan agak sedikit mahal juga. Gua kemarin ngecek itu tahun 2015 itu daerah Sukabumi masih dianggap bekasnya itu 10 sampai 11 juta cuy. Artinya masih sangat tinggi, dan juga ini motor ini emang motor anak muda 150 cc, bodinya kecil, tenaganya kenceng, dimodifikasi sangat enak sekali, sangat cocok. Makanya anak muda ini pasti rata-rata sangat gemar dengan motor ini. Beda sama yang Satria Evo yang injection itu udah beda model cuy. Itu ya. Yang pertama ya, selama gua pakai ini ya, gua akan ceritakan nanti akan ada pertanyaan gimana sih kalau beli motor bekas Satria Evo di tahun 2021, 2022 apakah masih layak, atau kalau mau beli bekas itu mesti yang kayak gimana. Itu gua akan matikan dulu ininya apa, mesinnya kenapa ini ya, sambil jongkok cuy. Oke. Motor yang gua pakai di belakang ini adalah tahun 2015 ya. Gua beli ketika masih kuliah, waktu itu kuliah di semester berapa ya, lupa gue itu ya. Ini tahun 2021 berarti usianya udah 6 tahun kurang 10 hari coy. Nanti gua upload video ini ketika udah usia pas tanggal 5 Mei sebagai anniversary motor gua 6 tahun. Pertama, jujur Satria Evo itu kan motor yang sangat digemari banget ya, anak muda pengen banget, artinya ya sangat enak kan dibawa gitu. Apalagi bawa cewek, itu enak banget tuh. Nggak bercanda. Terus motor gua ini menunjukkan saat ini kilometernya tuh udah sampai 39.000 selama 6 tahun ini. 39.000 itu di angka 5 tahun itu lumayan cukup tinggi. Artinya apa? Ya ini motor emang sangat sering dipakai jarak jauh, sering dipakai intens banget untuk dipakai, karena dulu gue kuliah di Jawa Tengah di Solo. Kalau gue pulang kampung itu suka bawa motor, pakai motor ini Sukabumi Solo itu sekitar 650 km Sukabumi Solo itu ya sampai ke rumah itu. Jadi kalau PP itu udah 1000 itu udah menghabiskan ganti oli selama sekali gitu ya. Pertama ya, menurut gua di tahun 2022 ataupun 2021 ini motor ini ya kalau mau beli bekas masih sangat oke. Selain itu ya untuk pecinta modifikasi, motor ini sangat enak, sangat bagus untuk dimodifikasi. Gua sempet modifikasi motor ini, ganti knalpot, ganti gigi, ganti stang dan sebagainya gitu ya, lampunya di racing semua, bannya kecil dan sebagainya, dan sangat cocok, sangat bagus, pantas untuk dimodifikasi itu. Berikutnya tuh selama 5 tahun ini gua udah ganti apa aja sih. Yang pertama, yang paling utama ya, untuk gear. Dari bawaan gear depan, belakang sama rantai itu kan Suzuki tuh. Itu 2 tahun pertama gua ganti. 2 tahun pertama gua ganti, berarti gear Suzuki itu hanya bertahan sampai 2 tahun. Ya pemakaian gear itu kan tergantung pemakaian, intensitas pemakaian juga. Di situ gua ganti gear yang kedua pakai Triple S, karena emang Triple S ini ada merek yang sangat bagus sekali, Resi. Terus Triple S itu udah 3,5 tahun setengah. Habis itu gua ganti lagi, kemarin gua ganti ke Triple S. Jadi selama mau 6 tahun ini gua udah ganti 3 kali gear. Itu ya, berarti ya overall emang segitu mungkin standarnya ya cuy. Terus yang kedua, Satria Evo gua ini pernah ganti ini coy, plat kopling ya, karena kalau udah usia 3 tahun ke atas itu plat kopling udah ini ya, udah biasanya udah
minta diganti. Artinya plat kopi itu pasti tarikan itu agak sedikit gak enak dan agak sedikit mengganjil, berat juga pokoknya, ada gesekan bunyi gitu. Itu plat kopi. Yang ketiga itu waktu gua ganti segitiga. Artinya ya karena gua kan dulu suka traveling jauh-jauh ya, sering pakai jalan cerek batu itu, jadi segitiga itu karena jadi kalau shock depan itu suka bunyi tek tek dan berat itu. Makanya gua ganti waktu itu, udah selesai itu waktu itu, ganti itu di tahun ketiga atau tahun keempat ya, lupa gua itu. Nah itu coy. Terus untuk busi ya, gua itu ganti busi di tahun ke 5,5 tahun. Karena busi ini sangat penting, karena sistem kelistrikan itu berpengaruh terhadap tenaga motor. Jadi kalau busi udah lama akan ada sedikit sering bermasalah di sistem listriknya, sehingga tenaga itu nanti akan ada sedikit minim, berkurang juga banyak. Setelah gue ganti busi, waktu itu gue ganti busi, ada mungkin gue ganti busi itu 1 bulan ke belakang, nggak lupa, berarti udah 5,5 tahun, 5 tahun pergantian ganti busi, mungkin udah waktunya ganti. Kalau kata temen gue itu ganti busi itu bagusnya itu, idealnya itu setiap 6 kali ganti oli itu waktunya ganti busi. Berarti selama 5 tahun ini mau 6 tahun gue udah berapa puluh kali ganti oli ya, karena gue biasanya ganti oli itu setiap maksimal 1.500 km gue ganti. Itu paling mentoknya, walaupun ganti oli itu disarankan ya maksimal itu 2.500 km, tapi gue paling mentok 1.500 km. Tapi lebih seringnya itu gue ganti 1.000 km gue ganti, karena 1.000 km itu gue biasanya kalau nggak dulu ya nggak dipakai zaman kuliah itu, zaman pulang itu ya, kalau pulang kampung itu kan PP udah mendapatkan 1.000 km lebih. Nah itu ganti juga ya, jadi biasanya kalau gue pakai sen pulang kampung ganti oil itu bisa mencapai 2-3 bulan. Siapa yang mentok 3 bulan ya, rata-rata 2 bulan ganti oil gitu. Itu ya, jadi terus jadi pertanyaan, kalau teman-teman semua ingin beli motor Satria mesti kayak gimana sih? Gua saranin ya, pengalaman gua yang pertama ya cek dulu kilometernya berapa. Nah itu udah berapa kilometer, kalau udah di atas 50.000 itu udah agak sedikit lama ya. Dan juga cek yang Satria Evo yang model kayak gimana, karena ada 3 jenis. Yang pertama yang batoknya kecil di tahun 2006 atau 2008 ke atas ya. Terus yang kedua yang batoknya udah berubah, dan itu tahun 2012 sampai tahun 2014 atau 13. Pokoknya tahun 2014 itu udah ganti batok yang agak sedikit yang gua pakai ini ya. Nah, itu. Yang kedua, lihat plat kopling-nya enak gak? Kopling-nya itu biasanya Satria Evo itu, yang jadi permasalahan Satria Evo itu di sistem koplingnya itu, plat kopling yang sering kena itu. Nah itu. Yang berikutnya apa ya, lupa ya. Sistem plat kopling berikutnya itu plat kopling sama itu segitiga. Itu harus diperhatikan betul tuh segitiga. Biasanya kalau motor udah agak lama itu akan kena segitiganya, mesti diganti gitu loh. Jadi kalau nginjek jalan jerek itu akan bunyi tuk tuk tuk. Nah itu yang mesti diperhatikan. Itu sih overall menurut gua Satria Evo ini di zaman saat ini tahun 2021 masih sangat oke. Artinya Satria Evo yang karburator ya itu, dan juga sistem yang gue rasakan antara injection sama karburator, gue masih sangat nyaman dengan karburator, tenaga lebih oke. Dan juga pembakaran kan itu pakai ini ya, mesin itu ya. Gue kurang paham juga kalau injection itu kayak gimana ya, pakai sistem listrik gitu. Itu sih itu pengalaman gue memakai Satria Evo selama ini ya, hampir 6 tahun. Dan gue alhamdulillah masih sangat konsisten. Artinya gue belum pengen ganti, walaupun memang gue belum punya uang untuk ganti ya, tapi walaupun gue punya uang juga, gue sih belum pengen ganti ke motor lain sih. Selama motor gue ini masih fungsi, masih layak, gue akan gunakan sampai dia mencapai batasnya gitu. Itu jadi untuk masalah harga dicek juga, biasanya setiap kota itu beda ya. Semakin ke barat itu kan semakin murah, karena kayak di Sukabumi, Jakarta, Jabodetabek itu pasti lebih murah ketimbang di Jawa Tengah, Jatim.
Gue kemarin itu ngecek sempet motor gue itu tahun 2000, setahun ke belakang itu ada nawar juga pengen 12 juta tahun 2015 ini. Yang pengen sih temen gue juga sih, yang saat ini udah menikah dengan saudara gue juga. Gue ngecek juga masih di angka 10 sampai 11 juta juga tahun 2015, jadi artinya masih sangat tinggi gitu harganya. Dan juga dimodifikasi sangat bagus, sangat oke, sangat pokoknya ya ini motor anak muda banget dah. Walaupun gue sebenarnya tuh merasa nggak cocok sih mau kayak favorit karena tinggi badan gue sangat tinggi, badan kecil, gue batasnya katanya faktor ya. Nah itu sih, itu cuy yang pertama ya. Yang kedua, gue akan bahas mengenai gear. Gue akan lanjutkan video di video berikutnya. Begitu. Ini adalah video yang kedua.